Hari ini saya akan berbicara tentang bersinar dan dipermuliakan. Taruh tangan kanan di dada, sama-sama katakan dengan saya, hidup saya, keluarga saya, keuangan saya, ekonomi saya, masa depan saya, hari-hari saya akan Tuhan buat bersinar dan hidup saya dipermuliakan. Yang setuju kasih tepuk tangan buat Tuhan. Tahun ini berbicara tahun Shine and Glory, di mana Tuhan ingin mempermuliakan hidup saudara dan membuat hidup saudara terus bersinar. Siapapun saudara, apapun latar belakang saudara, waktu kita lebih percaya kepada janji dan visi Tuhan daripada keadaan fakta dunia yang berkata tahun 2023 adalah tahun resesi ekonomi global, tahun yang sulit, tahun yang nyungsep dan lain sebagainya, kita pindah Bapak Ibu Saudara masuk ke dimensinya Tuhan, bahwa sepanjang 2023 ini pekerjaan saya, rumah tangga saya Tuhan buat bersinar dan dipermuliakan oleh Tuhan. Amin. Amin saudara. Saudara akan Tuhan buat bersinar. Tahun ini berapa hari sih? 365 sampai nggak? Kan ada yang 365, ada yang berapa tuh ya? Tahun ini berapa? 365. Kalau 365 kita dibuat Tuhan bersinar dan dipermuliakan, kala dua cenglilah. Karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Amin. Jangan fokus di duanya. Kok saya masih miskin? Kok saya nggak diberkati? Lu lihat dong 364 ke depan. Orang menghormati kita, orang sungkan dengan kita, bukan karena kita hebat, tapi karena sinar Tuhan ada di hidup kita. Lihat Yesaya 60 ayat 1 dan 2. Dikatakan demikian. Bangkitlah, sama-sama katakan dengan saya harus bangkit. Belum semua saya harus bangkit. Sama-sama katakan dengan saya harus lupakan masa lalu. Masa lalu saya nggak penting, karena Tuhan punya masa depan buat saya. Amin. Firman berkata, bangkitlah. Bangkit Bapak Ibu Saudara, dan apa? Menjadi teranglah, sebab terangmu datang. Sama-sama katakan dengan saya, terang Tuhan datang untuk hidup saya. Dan kemuliaan Tuhan apa Bapak Ibu Saudara? Terbit atasmu. Terbit atas Pak Sutopo, atas Bu Nuning, atas Ibu Jen, Ibu Willy, Maya, Brother Robert, kita semua. Ini loh saudara, Tuhan saudara. Dia mau jadikan kita yang tadinya bukan siapa-siapa menjadi apa-apa. Yang tadinya kita tidak berarti, dibuat Tuhan sangat berarti. Yang tadinya kita hilang harapan, kita memiliki pengharapan. Karena ada terang Tuhan, sinar Tuhan, janji Tuhan, hidup kita akan dipermuliakan. Amin. Orang boleh mungkin menghina kita, orang boleh mungkin merendahkan kita. Kamu bukan siapa-siapa, nggak akan mungkin jadi apa-apa. Kamu cuma tukang dagang nasi kuning, nasi uduk, dan bodoh amat. Saya percaya firman Tuhan, terang Tuhan bangkit atas saya. Hidup saya dipermuliakan Tuhan. Yang setuju kasih tepuk tangan bagi Yesus. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi apa Bapak Ibu Saudara? Terang Tuhan, sama-sama katakan dengan saya, terang Tuhan terbit atas saya. Sama-sama katakan terbit atas saya. Lihat kanan kiri Bapak Ibu Saudara. Kamu bukan orang gagal. Kenapa jadi bengong? Bilang kanan kirinya, kamu bukan orang gagal. Di mana ada terang, di situ kegelapan tidak bisa menguasai. Apa sih itu kegelapan? Kegagalan yang selalu menuntut hidup kita. Kamu gagal, kamu punya masa lalu yang gagal, rumah tangga yang gagal, anak-anak yang gagal, selalu menuntut kita. Tapi ketika terang Tuhan itu datang, kegelapan gak bisa menguasai kita. Aku anak yang diberkati Tuhan, aku diterangi, aku diberikan janji oleh Tuhan. Amin. Firman jelas berkata bahwa terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya Bapak Ibu Saudara, mudah-mudahan. Apa Bapak Ibu? Menjadi nyata. Insya Allah. Apa Bapak Ibu? Apa? Sama-sama katakan dengan saya, Tuhan saya adalah Tuhan yang pasti. Tuhan saya bukan Tuhan yang suka bercanda. Kalau Dia mau sembuhkan hatimu yang tumor, angkat hari ini, sembuh sempurna. Amin. Enggak di sini anaknya, mudah-mudahan ya sembuh ya. Kalau nggak sembuh pergi ke dokter.
Pernah saudara baca dalam Bible Yesus menyembuhkan dan berkata, mudah-mudahan butamu sembuh? Pas? Kemuliaannya menjadi apa Bapak Ibu? Nyata atas kita. Sama-sama katakan nyata. Dan sekarang kita lihat Matius 5 ayat 14 dan 16. Ya keren. Waktu saya siapkan ini, saya bilang Tuhan thank you so much. Kamu adalah apa Bapak Ibu? Lihat kanan kirinya, kamu terang dunia. Meskipun saudara kontrak, saudara terang dunia. Halo? Orang yang kontrak terang dunia, orang yang punya di real estate terang dunia. As long we as a Christian, we are the light of the world. Amin. Kita adalah terang dunia, saudara. Bukan sama saya ini bukan lampu kandang ayam. Kita the light of the world. Kita terang dunia. Amin Bapak Ibu. Dikatakan kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin apa Bapak Ibu? Hati-hati, lihat kanan kirinya, lu gak bisa ngumpet. Lihat kanan kirinya bilang, lu gak bisa ngumpet. Pasti ketahuan. Pasti apa? Gak bisa ngumpet. Karena kenapa? Terang dunia. Silakan saja suami-suami kalau mau punya wanita lain, silakan saja. Ujung-ujungnya ketahuan. Kok bisa tahu ya bini gua ya? 2 jadi 1. Firasat, nggak ada firasat. Orang 2 jadi 1 kok. Halo? Kaki kita kebentur, bak, sobek, serep. Tubuh meriah nggak? Meriah. 2 jadi 1. Kalau orang dunia boleh ngomong firasat. Kenapa orang Kristen sulit ketika selingkuh ketahuan? Karena 2 jadi 1. Kayaknya feeling, bukan feeling, karena memang 2 jadi 1. Analogi yang sederhananya, waktu saudara kebentur, ketimpa apa ya, batu bata kepalanya, dah sobek. Pasti minum obat meriang. Karena kenapa? Karena tubuhnya menjadi satu kesatuan. Dan lagi Bapak Ibu Saudara, pelan-pelan saudara ambil uang orang, pelan-pelan saudara ambil uang orang, pelan-pelan saudara ambil uang orang. Pasti ketahuan. Karena kita apa Bapak Ibu? Kita itu terang, sudah ditakdirkan Tuhan, ditaruh di atas, dipromosikan Tuhan. Contoh, Job, Ayub. Kalau Tuhan promosikan kita Bapak Ibu, nggak tanggung-tanggung, bukan di hadapan manusia, di hadapan setan dipromosikan Tuhan. Kamu lihat hambaku Ayub, takut Tuhan, cinta Tuhan, saleh, begini. Dan saudara juga akan dipromosikan. Amin. Ya, tapi kan saya cuma dagang di gang kecil yang ada tikusnya, yang ada kecoanya. Kalau Tuhan yang angkat, sama seperti Tuhan mencari Daud di padang belantara. Dari padang belantara dipindahkan ke dalam kerajaan. Gereja ini, wah kecil gini, terserah. Dari Pasar Baru kita pindah ke gedung yang lebih besar. Tepuk tangan bagi Tuhan. We are the light of the world, Bapak Ibu Saudara. Tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang. Sama-sama katakan dengan saya akan menerangi semua orang. Bisnis saya akan menerangi semua orang. Amin Bapak Ibu. Di dalam rumah itu demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka apa Bapak Ibu? Melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang. Nah Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, Tuhan itu memiliki rancangan dan rencana yang indah bagi hidup saya. Sama-sama katakan dengan saya, Tuhan memiliki rancangan dan rencana yang indah bagi hidup saya. Amin. Amin Bapak Ibu. Tuhan punya rancangan dan rencana yang indah bagi saudara dan saya. Tuhan punya rancangan dan rencana yang indah bagi saudara dan saya. Jangan fokus dengan kegagalanmu masa lalu. Kalau kita gagal, kita berubah. Masih ada Tuhan yang akan mengubahkan kita, mengubah untuk menjadi berkat, mengubah malam menjadi pagi, mengubah siang menjadi sore. Amin. Waktunya Tuhan.
Dia punya rancangan dan rencana yang indah bagi bisnismu, bagi pekerjaanmu, bagi usahamu. Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. Sama-sama katakan dengan saya, Tuhan yang besar. Tuhan Yesus kita adalah Tuhan yang bermain di bangsa-bangsa. Walaupun dia harus memulainya dari desa-desa kecil, tapi goalnya adalah bangsa-bangsa dunia. So dia memerintahkan kepada kita, go to the all nation and preach and the gospel. Beritakanlah Injil anugerah ini. Mulainya dari kampung. So Tuhan bilang setia sama yang kecil, tapi tidak stop di kecil, tapi you go to the all nation. Bisnis kita mulai dari yang kecil, nanti sampai ke terus ke mancanegara. Ya mana bisa, saya kan bukan siapa-siapa. Bisa. Kamu gak bisa kalau kamu gak bersama Yesus. Kamu bersama Yesus, kamu pasti bisa. Karena Yesus tidak boleh dibatasi. Karena dia adalah Tuhan yang melampaui segalanya. Tepuk tangan bagi Tuhan. Nah, rencana dan rancangan Tuhan bagi hidup kita, Bapak Ibu Saudara, yang pertama, kita dirancang oleh Tuhan untuk menjadi terang dan bersinar di tengah dunia yang gelap ini. Amin. Jemaat Jesus Christ nggak boleh lagi bilang, Pak Gembala, rumah tangga saya gagal yang dulu, saya ini pernah bercerai. Udahlah yang dulu-dulu lah, forget it lah, ngapain sih nengok-nengok ke belakang? Amin. Halo? Laki saya keras kepala, udah gak usah tengok ke belakang, lihat ke depan, kamu pasti berubah sayang. Roh Kudus akan memampukan kamu, Roh Kudus akan mengubah kamu. Gitu, jangan tahun kejadian tahun 72, lo kan mojok lo di pohon pisang sama si Siti lo, babuk sebelah, lo masih ingat. Sekarang 2023 bu, tahun 72 masih lo inget-inget. Halo? Tuhan maunya kita tuh going to future, maju ke masa depan, jangan lihat ke belakang. Untuk mempermuliakan nama Tuhan. Amin Bapak Ibu. So that's why saya gak pernah terganggu tuh sama orang yang ngomongin saya, rendahin saya, macem-macemin saya. Ya udah biarin aja. Kalau orang di TikTok aja ngomong, lo ngomongin gue bodoh amat. Lo ngehina gue bodoh amat. Lo cibirin gue bodoh amat. Kenapa jadi kita mesti sensi? Ya gak apa-apa. Biarin aja dia ngomongin sampai mulut kita jatuh ke tanah. Udah jatuh mulut lo, ngapain pusing? Amin Bu Veronica. Dia lagi sakit tuh, lagi terapi. Biarin aja tuh juga sembuh sendiri. Orang tubuhnya baik Roh Kudus kok. Amin. Dia kan cuma dagang ini doang. Biarin aja. Nih saya kasih minyak urapan, urapin mulutnya mereka nih. Banyak ngomong mulutnya. Di tengah dunia untuk menerangi, sama-sama katakan menerangi. Yang kedua, rancangan dan rencana Tuhan bagi hidup kita untuk mempermuliakan hidup kita bagi kemuliaan namanya. Jadi saudara, jangan pernah pasang standar sama Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya gak boleh pasang standar sama Tuhan. Contohnya gini, Tuhan, saya mau jadi pengusaha ayam di kampung ini. Jangan. Karena Tuhan punya mimpi yang jauh lebih besar daripada cita-citamu. Paham sampai sini? Saya mau tanya sama Daud. Cita-citanya Daud apa sih? Cuman gembalain domba. Tapi Tuhan punya mimpi. Lu gak boleh gembalain domba. Lu harus gembalain umat Israel. Lu harus jadi raja. Halo? Walaupun banyak prosesnya, ujungnya jadi gak? Jadi. Makanya saya bilang sama gereja ini, dari Pasar Baru kita ke bangsa-bangsa. Dari Pasar Baru kita kumpulin ribuan umat menjadi contoh gereja yang takut akan Yesus. Gereja yang menghormati sesama. Gereja yang gak boleh pakai berliannya, duduk paling depan sini. Bajunya jelek, baju pasar. Coba security pindahin ke belakang. Dosa, gak boleh. Amin. So saya suruh semua duta Kristus di tempat ini salamin semua jemaat, mau kaya, mau miskin, mau bau, mau wangi, salamin. Karena di dalam mereka ada Yesus. Amin. Amin Bapak Ibu. Jangan pasang-pasang standar sama Tuhan. Oh segini Tuhan. Tuhan mau berkati kita lebih. Tuhan gak mau kita, orang Tuhan punya mimpi pergi ke bangsa-bangsa. Itu mimpinya Tuhan. Go, pergi ke bangsa-bangsa.
Nah saudara kalau punya perusahaan juga bilang, Tuhan perusahaan ini kata Tuhan kan pergi ke bangsa-bangsa, go internasional. Jangan cuma Tanah Abang pasar baru, Tanah Abang pasar baru, Tanah Abang pasar baru. Gimana usaha lo Pri? Ya gini-gini aja. Diberkati puji Tuhan, gak diberkati ya saya berdoa. Gak boleh saudara. Ingat tahun ini adalah tahun dimana hidup saudara dan saya dibuat Tuhan bersinar dan dipermuliakan Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Not for our pride. Bukan untuk pride dan kebanggaan kita. Nah saya masuk inti khotbah saya Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Jika hidup saudara dan saya telah dibuat Tuhan bersinar dan dipermuliakan, maka apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, sama-sama katakan dengan saya harus tetap rendah hati. Amin. Ibu, kalau bisnis ibu diangkat Tuhan, dari cuman sehari cuman 80 orang, tiba-tiba ada 100 orang, 150 orang, tiba-tiba ada cuan banyak. Ingat, be humble. Amin. Tetaplah rendah. Ada orang, Bapak Ibu Saudara, maafkan saya ngomong harus jujur. Waktu dia miskin, waktu dia susah, waktu dia gak punya apa-apa, ibadah jam 10 Bapak Ibu di tempat ini, jam 6:30 udah datang. Udah basah loh 6:30 di depan. Doakan Pak Gembala, doakan. Mohon Pak, biar diberkati, doakan berkati usahanya berhasil, sukses, maju go internasional. Makin naik. Dan biasanya kalau orang semakin diberkati, semakin naik popularitasnya, uangnya makin banyak. Biasanya yang dilakukan adalah, Bu Esther, kok hari Minggu gak ibadah? Aduh maaf Pak Gembala, saya lagi ngopi di Singapura. Oh ya udah, kan 1 bulan ada 4 minggu. Minggu kedua datang ya. Baik Pak Gembala. Sekretariat telepon, Bu Esther, minggu kedua kok gak kelihatan? Aduh bilang sama Pak Gembala ya, maaf saya lagi pedimeni di Hong Kong. Salam sama Tuhan. Ya ilah, salam sama Tuhan. Bilang Akika lagi pedimeni, sorry ya. Oke. Bu Gembala telepon, Bu Esther, kok kemarin minggu ketiga gak ada? Oh iya dong, saya lagi ikut pameran tas Hermes di Paris. Belajarlah rendah hati. Yang pertama kepada Tuhan. Saudara tahu nggak? Saya diajar Yesus, fair, nama baik, kekayaan, popularitas, kejayaan itu sama seperti uang yang hari ini ada, besok tiada. Saya bilang sama Pastor William, wakil gembala 1 di tempat ini, ketika kita esok diberkati Tuhan berlimpah-limpah, taruhlah kepalamu di kaki Tuhan. Dan manusia kan manusia sesama kita. Ada orang baru pelayanan berdiri di depan 500 orang jalannya, Bapak Ibu Saudara. Udah gimana ya, jangan dekat-dekat, nanti saya keturunan dosa, mati. Baru orang dipakai Tuhan khotbah sekali aja udah bodyguard di mana-mana. Ya ampun, kata Tuhan Yesus, kata malaikat, baru banget sih jadi orang. Ada loh saudara, ada. Baru masuk TV sebagai apa sih namanya? Apa kalau band? Featuring band Noah. Si Sam featuringnya Noah nih, drummer. Disuruh pelayanan di gereja. Aku kalau nggak 2 juta nggak mau ya. Aku tahu dong Sam Noah. Ya ampun, kalau tangan udah seklek begini lu main drummer pakai apa? Pakai kaki. Respect sama Tuhan. Still humble, amin. Saudara coba deh sekali-sekali minta sama Tuhan, Tuhan saya pengen dekat dong sama orang kaya. Sekali aja, yang paling kaya ya. Jangan cuma kaya nanggung, paling kaya, pengen dekat. Tanya sama dia. Ujung-ujungnya di sana kesepian kok. Ujung-ujungnya di sana juga sendirian kok. Memang banyak anak buahnya yang ngejilat dia. Bapak, Bapak, selamat pagi, Bapak, nuntuk sampai ke tanah. Bapak. Banyak saudara.
Saya ingat saudara, saya bilang sama rekan saya pendeta Joni, ini beliau bangkit berdiri, Pastor. Boleh kita kasih tepuk tangan buat Tuhan? Beliau adalah pendeta Joni, salah satu pengkhotbah di gereja kita juga. Rekan STT saya di sekolah Alkitab. Saya bilang sama beliau, satu hari nanti saya akan berdiri di depan ribuan orang, karena itu mimpinya Tuhan buat saya. Dan itu semuanya Tuhan tergenapi lewat hidup saya. Dan saya sampai hari ini Bapak Ibu Saudara diajar oleh Tuhan Yesus. Verona, dengar baik, sebentar lagi namamu akan bright, bersinar. Kamu akan berdiri, kamu akan macam-macam lah Tuhan ngomong sama saya. Kalau kamu tinggi hati, lawanmu adalah saya. Saya akan merendahkan kamu di hadapan banyak orang. Gentar bos, gentar. Dengkul, kalau kata orang Manado, totofore. Gentar, Tuhan yang ngomong gitu. Gentar bos. Dan Tuhan bilang sama saya, selama tanganmu tidak lumpuh, selama tanganmu tidak stroke, bawa koper sendiri, jangan bawain orang lain. Betul kok Hendra? Nah, satu kali saya ada di KKR yang jumlahnya ribuan Bapak Ibu Saudara. Tiba-tiba roh Tuhan memenuhi saya. Hei, salamin semua orang. Banyak bos, salamin. Saya salamin 800 jemaat, saya salamin satu-satu. Yang sono gaduh kan, oh ya kesini. Panitia semua gaduh. Dari situ sampai hari ini, bertahun-tahun saya tetap melakukan. Sampai Tuhan jemput saya mau tetap melakukan. Karena saya diajar Tuhan Bapak Ibu Saudara, jabatan, posisi, semua yang kita pakai hari ini ada, nanti setengah jam berikut bisa nggak ada. Halo? Jangan baru laki kayak dikit turun dari mobil, tolong bukain dong pintunya. Ini becek ya, pindah dong ke sini. Enggak jadi ya? Ya ilah, turun aja sih, kenapa becek tinggal cuci, ribet. Dulu juga lu miskin kata malaikat, sekarang belagu amat. Kalau bawa handphone yang merek. Apaan sih? Saya bingung, saya suka ngomong sama istri saya Bapak Ibu Saudara. Saya bingung loh kalau sama orang-orang yang pakai perhiasan yang gila-gilaan. Saya pernah diundang sama pengusaha kaya di Manado yang punya tambang emas yang berhektar-hektar di Manado, sahabat saya. Dan dia janjikan sama saya, whatever you need Pastor, just call me, I will provide you. Saya bilang, wih, gila, lu siapa? Yesus. Saya bilang, oke, makasih Pak. Ternyata Bapak Ibu, sepanjang saya jalan sama dia, bermeter-meter sampai 1 kilo gitu kita jalan ya. Ternyata yang saya injak itu emas semua, emas, perak, apa semua di bawah kaki saya. Kok bodoh-bodohnya kita taruh di sini, kita taruh di, bukannya berarti nggak boleh, tapi sampai begandol-gandol gitu. Barang yang kita injak-injak terus kita permuliakan, gila nggak sih kita Bapak Ibu? Harusnya kita yang dipermuliakan. Amin. Bukannya nggak boleh loh, boleh. Tapi pakai senormalnya, secantiknya, sepantasnya, cakep, pakai gaun, pakai kalung, pakai liontin 1, itu cakep Tante Elizabeth. Ya udah pakai kalung 1, pakai lagi 2, pakai lagi 3, segede-gede anjing Bapak Ibu Saudara. Renungkan firman-Mu. Kalau nyanyi di depan jemaat, cincinnya digini-giniin, siapa? Belum suruh angkat tangan, kita angkat tangan duluan Bapak Ibu. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Ngapain sih? Ada jemaat perempuan di sampingnya pakai berlian, begini terus, menyenangkan hatimu. Habis ibadah ikut doa kesembuhan, hello glek, menyenangkan hatimu. Pakai sepantasnya, pakai sewajarnya, nggak dosa kok. Amin. Saudara mau pakai Rolex, pakailah. Saudara mau pakai jaket Penco, pakailah. Saudara mau pakai sepatu kayak saya Nike, pakailah. Jangan bentar khotbah, saudara yang dikasih Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu hebat, amin. Dikepak lo sama malaikat, Pak. Sebel gue. Bener Bapak Ibu.
Tetaplah rendah hati. Salah satu rider apa sih bahasa Indonesia-nya? Acuan. Rider. Acuan. Apa? Acuan. Kemampuan. Acuan. Kalau ada orang yang ingin mengundang saya khotbah KKR dimanapun dalam dan luar negeri, salah satu acuan rider saya, jangan pernah halangi Pastor Verona apabila ada jemaat minta doa dan minta foto. Ada orang kan, oh saya nggak mau foto, kenapa Pak? Mencuri kemuliaan Tuhan. Itu mah tergantung hati lo, kelas. Rendah hati itu bukan karena keadaan, tetapi inside my heart. Amin. Nah kan tuh, pendeta tuh, kenapa gak mau foto Pak? Saya takut mencuri kemuliaan Tuhan. Ini Yesus yang dipermuliakan. Saya dikasih pesan Tuhan jadi detail sekali. Layanilah jemaat seperti kamu melayani seperti saya. Dekat dengan jiwa-jiwa, tulus dan tanpa pamrih. Waktu saya lihat jemaat ribuan banyak, saya ingat banget Delta di Manado, waktu Delta kencang saudara. Saya memang pikir, saya memang gak bijak nih Tuhan, tapi saya serahkan hidup saya. Itu kan jemaat datang 3 jam, 4 jam, 5 jam dari mana-mana tempat ingin cari Yesus lewat manusia ini Bapak Ibu, benar gak? Kan posternya gede-gede, Pastor Verona KKR kesembuhan mujizat. Udah mana orang lumpuh jalan lagi, makin ramai itu ibadah. Saya berdoa Tuhan jangan jalan dulu malam pertama, kalau jalannya malam penutupan, supaya gak terlalu ramai. Dia jalan malam pertama, aku bisa jalan, 2 tahun lumpuh bos. Kursi udah diangkat-angkat, saya bilang, habis nih. Ini besok di kampung, manusia semua, bener saudara. Nah waktu selesai saya khotbah Bapak Ibu, saya kan kasihan lihat Bapak Ibu saudara ngeliatin saya gitu. Terus saya kucing-kucingan, Bapak Ibu tutup mata, angkat tangan, saya punya ilmu hilang. Begitu amin, mana pendetanya, udah pergi. Kenapa gak sih? Langsung, Bu, shalom. Kan dia enak. Enak gak Bu? Saya sabar di situ. Jangan pegang-pegang saya, lihat saya di YouTube aja sama di Facebook. Belum cuci tangan, pegang-pegang. Ngapain begitu? Tetaplah rendah hati. Karena semakin kita rendah hati, kita dipercaya banyak oleh Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan. Saya tutup dengan ini. Semalam saya bincang-bincang sama istri saya. Gir, saya panggil dia Lovely, saya panggil dia Gir. Menurut saya, orang yang baru di rekeningnya ada 20 miliar, terus jalannya begini. Menurut saya itu orang yang paling bodoh yang pernah ada. Baru dikasih 20 M aja udah berubah loh. Amin. Pastor kita makan stick di Johnny Stick. Apaan sakit perut saya nggak bisa. Saya tuh makannya Gandis. Saya tuh makannya apa yang terbaru punyanya itu? Siapa Rudi Salim? Oh maaf ya saudara, makan ketoprak semua jadi nggak tahu saya. Ada latu stick yang 1 potong 1 juta. Bukan Abu Bantah. Bukan Abu Bantah, bukan. Apa? Wolfgang. 1 potongnya 1 juta kan? Tuh ada yang ngomong, waduh. Nanti sore tuh waduh ada. Saudara, tetaplah rendah hati, amin. Pokoknya pendeta saudara, gembala saudara ini, apapun keadaannya, mau terkenal seluruh dunia, saudara masih bisa jabat tangan saya. Saudara masih bisa saya doakan. Pak Joni selalu bilang, ini manusia gak pernah berubah, karena saya takut Tuhan Pak. Saya takut. Saya kepingin berubah, tapi Tuhan bilang, Nana mau pica-pica punya kepala? Enggak. Sudah bosan berjalan? Enggak. Masih mau ngomong? Kasih. Jangan macam-macam. Makanya siapapun saudara, ibu, bapak, betul? Pak Sutopo, biarin aja nih anak kan gantiin saya khotbah sore. Amin untuk firman Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan.